Semakin bertambahnya usia, kepadatan tulang akan semakin berkurang sehingga tulang menjadi keropos atau yang dikenal dengan istilah osteoporosis. Umumnya, osteoporosis disebabkan karena kekurangan asupan kalsium yang terjadi akibat menurunnya jumlah kalsium yang diproduksi tubuh seiring bertambahnya usia. Selain osteoporosis, penyakit lainnya yang sering terjadi pada individu usia lanjut adalah osteoartritis atau radang sendi. Kondisi di mana sendi terasa nyeri akibat peradangan ringan yang timbul karena gesekan ujung-ujung tulang penyusun sendi. Baik, untuk mengulas lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan osteoporosis dan juga osteoartritis pada usia 50 tahun dan bagaimana upaya pencegahannya, telah hadir bersama saya secara virtual Dr. Indra Penny, SPOT, Dokter Ortopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Yarsi. Dr. Indra, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Diana. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Baik, dokter, sebenarnya yang dimaksud dengan osteoporosis dan juga osteoartritis itu apa? Dan mungkin bisa sekaligus dijelaskan kepada pemirsa kita, gejala-gejalanya itu seperti apa, dokter? Baik, Mbak Diana dan para pemirsa sekalian, akan saya terangkan dulu mengenai osteoporosis atau yang lebih dikenal sebagai penyakit keropos tulang. Ini merupakan suatu kumpulan keadaan pada tulang di mana ditemukan satu berkurangnya kepadatan tulang, kemudian pori-pori tulang menjadi lebih besar dan tulang akan menjadi rapuh serta mudah patah. Nah, sedangkan mengenai osteoartritis sendiri itu adalah keadaan yang lain daripada osteoporosis, di mana ini osteoartritis ini secara awam dikenal sebagai penyakit perkapuran dan radang pada sendi. Ini juga merupakan suatu kelompok kelainan pada sendi yang ditandai dengan kerusakan pada tulang rawan sendi, kemudian penyempitan pada celah sendi, dan terdapatnya spur atau tulang-tulang baru pada sendi yang mengalaminya. Apakah ada hal-hal penyebab lainnya sehingga seseorang itu mengalami osteoporosis dan juga osteoartritis, dokter? Begini Mbak Diana dan pemirsa sekalian, banyak faktor yang menyebabkan penyakit osteoporosis dan osteoartritis ini. Iya. Jadi merupakan multifaktorial istilahnya. Yang pertama secara alami disebut sebagai penyakit degeneratif atau penyakit yang berhubungan dengan faktor usia. Dengan makin bertambahnya usia, risiko untuk mengalami osteoporosis dan osteoartritis ini juga akan makin bertambah. Nah, dari data-data yang sudah ada, itu 55% ditemukan pada usia di atas 50 tahun. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang lainnya adalah faktor gender, jenis kelamin. Oke. Karena penyakit osteoporosis dan osteoartritis ini lebih sering ditemukan pada kaum perempuan. Perbandingan laki-laki atau perempuan banding pria adalah 4:1. Nah, kemudian faktor yang lain adalah faktor gaya hidup yang tidak sehat. Ada kebiasaan merokok atau alkoholisme, itu juga akan memicu terjadinya osteoporosis terutama. Selanjutnya adalah adanya riwayat patah tulang atau cedera yang pada daerah tulang yang tidak ditangani secara baik. Ya, misalnya ada patah atau retak di tulang, kemudian tidak dilakukan pengobatan secara baik oleh dokter, nanti ke belakangnya efeknya adalah terjadinya osteoporosis dan osteoartritis. Kemudian juga osteoartritis bisa muncul pada orang yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Yang bisa kita rubah adalah satu, perubahan gaya hidup. Jadi kita akan menyarankan untuk melakukan perubahan gaya hidup ke arah yang lebih sehat. Seperti tetap aktif melakukan gerak tubuh secara teratur, ya, seperti exercise atau olahraga, bersepeda, berenang, dan olahraga lainnya. Kemudian lakukanlah pola hidup yang sehat dengan diet yang seimbang. Selanjutnya, kontrol cepat ke dokter jika mengalami cedera pada tulang, pada otot, dan pada sendi.
selanjutnya juga upayakan untuk mencapai berat badan yang ideal. Oke. Yang penting juga Mbak Diana, Iya. pemirsa sekalian, yang penting adalah diet yang mengandung kalsium dan vitamin D, seperti yang ada pada susu, pada keju, ikan, dan buah-buahan tertentu. Dan terakhir adalah pencegahan trauma dan benturan-benturan keras. Jadi agar sendi dan tulangnya tidak mengalami pengaturan dan pengeroposan, batasilah aktivitas atau tindakan dan gerakan tertentu yang dapat menyebabkan trauma pada sendi dan tulangnya. Baik dokter, artinya kita juga harus berhati-hati saat melakukan diet, jangan sampai kita defisit kalsium begitu ya dokter ya. Dan juga harus menerapkan pola hidup sehat sedari dini karena itu adalah investasi begitu. Baik, dokter Indra Penny SPOT, dokter ortopedi dan traumatologi Rumah Sakit Yarsi. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Dokter Menjawab kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.